Oke ya, jadi saya lanjutkan penjelasan mengenai many to many. Kalau many to many, yang pertama ya pasti kita harus bikin tabelnya dulu. Kita ini mau bikin many to many antara tabel student sama course. Jadi kayak mahasiswa sama mata kuliah. Kenapa kok many to many? Masih ingat kenapa kok many to many? Karena satu mahasiswa pasti ngambil banyak mata kuliah ya. Kemudian satu mata kuliah nggak mungkin kan cuma diambil satu mahasiswa aja, diambil juga oleh banyak mahasiswa. Jadi yang ngikutin satu mata kuliah kayak misal mata kuliah saya juga kalian ada banyak kan. Kemudian kalian juga nggak cuma ngambil mata kuliah saya, juga ngambil mata kuliah yang lain. Oleh karena itu hubungannya adalah many to many. Nah, kalau ada many to many, pertama ya kita harus nyiapkan tabelnya dulu kan. Kalian bikin dulu tabelnya pakai migration, sudah ada ya caranya. Pakai tabel student udah punya kita dari minggu-minggu lalu. Kemudian kalian tambahkan juga tabel course. Jadi ada tabel student, ada tabel course. Course ini mata kuliah yang bisa kalian ikutin juga cara bikinnya ya, step by stepnya sudah ada di sini. Kalian ngisinya. Oke. Kemudian kalau yang one to many, kita kan cukup aja pakai dua tabel itu. Tapi kalau many to many, kita butuh tabel bantuan. Jadi tabel bantuan ini biasanya kalau di Laravel itu disebut dengan pivot table. Ya, pivot table. Kenapa kok butuh tabel bantuan? Ya karena kalau misalkan kita many to many, nyimpen FK-nya kan susah ya. Kan kalau kita mau nyimpen FK, masa di tabel A dikasih FK, di tabel B dikasih FK, itu nggak bisa jalan kalau many to many. Jadi kita harus punya tabel tengah, tabel bantu atau tabel pivot, di mana tabel pivot ini menyimpan FK dari tabel A dan tabel B, di mana tabel A dan tabel B adalah tabel yang berelasi many to many. Oke, sampai sini sudah ngerti kenapa kok kita butuh tabel tengah? Nggak ada yang jawab berarti ngerti. Kemudian berarti kita bikin tabel tengahnya dulu atau pivot table-nya. Caranya ya sama pakai migration seperti ini. Jangan lupa kita berikan FK di sini, di mana FK-nya nyambung ke course sama student. Dan di sini dinamakan course student ya. Ini pakai S apa enggak ya saya namanya? Oh, enggak pakai ya. Mohon maaf ini enggak usah pakai S ya namanya kayaknya. Pakai S apa enggak ya? Enggak usah kayaknya. Oke, ini saya ralat ya. Nanti silakan kalian bikinnya course sama student, nggak pakai S. Jadi tabel bantunya seperti itu, course student. Kenapa kok nggak student course? Karena ini bawaan dari Laravel juga. Yang abjadnya lebih dulu, itu yang didulukan. Kan lebih dulu C daripada S. Jadi course dulu baru students. Kalau kalian mau student, baru course itu juga bisa, tapi nanti harus memberikan konfigurasi tambahan biar Laravelnya ngerti. Ya, biar nggak usah seperti itu, jadi biar gampang langsung aja bikin course student. Oke, tanpa S ya. Oke, ini saya salah gitu jadinya. Oke, kalian bikinnya ya pakai migration. Mana migration? Migration ya, create student. Apa ini? Oh, bukan. Migration. Oke, ini ya, bikin course student tanpa S. Kenapa Bu kok nggak pakai S? Nah, kalau pakai S itu nanti bukan default juga. Jadi memang Laravel ini punya banyak default yang sebenarnya lebih memudahkan kalau kita mau pakai defaultnya dia. Kemudian di sini kita tambahkan nama kolom seperti biasa. Di sini adalah tipe datanya dulu, baru nama kolomnya. Nah, karena kita tadi pakai foreign key ya, ini kan tabel tengah tadi, butuh foreign key. Jadi tambahkan seperti ini, table foreign. Ini kelihatan kan ya, saya share apa Visual Studio-nya. Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi kayak gitu, ini tambahkan foreign key buat foreign key ya kayak gini. Ini tadi namanya course ID ya. Course ID dia FK ke tabel course. Jadinya seperti ini. Nama kolomnya adalah course ID, reference,
ke ID yang ada di tabel course. Kalian beri juga on delete cascade. Kalau nggak dikasih, kenapa Bu? Nggak dikasih sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kalian menghapus di tabel yang tengah, pivotnya, yang tabel ini, itu biasanya error. Minta dihapus juga yang tabel kakaknya, parentnya. Nah, biar nggak error seperti itu, biar tetap bisa dihapus, ya, kalian kasih on delete cascade. Oke. Nah, seperti ini. Di student ID juga sama, caranya sama, tinggal ganti saja tabelnya yang jadi FK sama nama kolomnya. Kemudian kita tadi juga punya kolom baru ya, namanya nilai, jadi kita tambahkan juga di sini. Double. Kenapa kok double? Karena nilai kan kadang-kadang bisa koma-koma. Jadi nggak apa-apa kita bikin double, kali aja ada 80,1, 80,5 gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga timestamp seperti biasa untuk update add sama create add. Kemudian di down-nya tinggal drop ya. Seperti ini. Oke, ini udah jadi. Nanti kalian jalankan PHP Artisan Migrate. Kemudian isi data. Kan kalau sudah bikin tabelnya udah jadi, harusnya diisi data. Harusnya sih kalian pakai seeder ya. Cuma kalau saya nggak usah pakai seeder, nggak apa-apa, manual dulu aja yang ini. Jadi nggak perlu bikin seeder buat ngisinya. Kalian isi manual, insert di sini. Yang penting sudah ada datanya dulu ya. Karena kita kan hanya untuk mencoba many to many-nya ini jalan apa enggak. Gitu, jadi kalian datanya kalian isikan sendiri saja pakai insert di sini. Dan kalian save ya. Kalau udah, ya udah berarti harusnya udah keisi datanya. Oke? Nah, kalau sudah baru kita bikin model. Tadi kita belum punya model course untuk mata kuliah, jadi kita bikin model course dulu. PHP Artisan Make Model Course. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya nanti jadinya. Di sini saya juga ada yang salah sih. Sebenarnya di sini ada saya nyuruh bikin model course student. Nggak apa-apa, dibikin aja. Cuma sebenarnya course student itu nggak butuh diisi. Nggak dibikin pun juga nggak masalah sebenarnya. Jadi course student ini nggak ada isinya. Oke, jadi course yang utama sih ada course sama student. Nah, di sini kita mendefinisikan many to many-nya. Caranya bagaimana? Sama seperti yang one to many tadi, ya kita bikin function, di mana functionnya itu namanya adalah model yang berhubungan dengan model ini. Tadi ini student, many sama course. Ya, karena many berarti di sini kasih s, courses gini. Kemudian di functionnya di sini pakai belongs to many. Oke, jadi seperti ini. Sama juga yang di course juga seperti itu. Function students, karena dia many ke student, jadi di sini namanya adalah student, functionnya. Kemudian belongs to many berhubungan dengan model student. Oke, kalau kalian lihat di sini, Bu, kenapa kok di sini ada with pivot ya? Karena nanti kita ingin menampilkan student yang punya nilai tertentu. Sedangkan nilai ya, kolom nilai ini letaknya adalah di course student. Mana sih? Ini ya, di sini, letaknya dia di sini, di tabel yang tengah-tengah. Karena dia letaknya di tabel tengah-tengah, maka kita nggak bisa langsung nampilin dia gitu aja. Biar dia bisa diambil datanya, pakai cara seperti ini. With pivot, kemudian nama kolomnya. Ini nama kolom yang sesuai di sini ya. Di sini pakai nilai ya, berarti saya namakan di sini with pivot nilai. Jadi ini caranya biar data yang ada di tabel pivot bisa diambil. Kalau datanya bukan foreign key, kita butuh menambahkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ini course ID sama student ID kan dia foreign key ya. Kita nggak usah nambahkan with pivot. Tapi kalau kita mau ngambil nilai, create add, update add, berarti kita bisa ngambilnya butuh with pivot. Karena di sini saya cuma butuh yang nilai aja. Saya nggak butuh create add sama update add. Jadi yang saya tambahkan di sini di with pivot adalah nilai. Oke, sampai sini paham?
Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Bu. Oke, makasih. Karena saya nggak nulis ini di ini ya, nggak ada di job sheet ya. Jadi cuma saya jelaskan aja. Ada yang mau tanya? Bu, saya izin bertanya. Iya, silahkan. Bu, saya itu biasanya untuk bikin tabel atau kolom barunya itu kalau langsung di terminalnya itu error gitu. Itu kenapa ya, Bu? Terus tapi kalau waktu migration itu enggak, tapi waktu di bagian seedernya itu biasanya itu kayak muncul itu loh Bu yang apa? Message kayak illumination gitu-gitu panjang gitu. Tapi kalau saya buat manual di database itu bisa, baru bisa. Oke, jadi kadangkala itu kalian lupa, saya juga sering lupa. Kalau di Seeder itu harus ditambahkan ini. Saya nggak tahu Elvira udah namakan atau belum, tapi ini biasanya nggak ada. You illuminate support package DB ini biasanya nggak ada. Kalau kita bikin create make seeder gitu ya, make seeder itu biasanya ini nggak ada. Jadi kita harus selalu nambahkan ini. Kalau ini nggak ditambahkan, pasti error waktu kita mau jalankan seeder. Oke, jadi diingat-ingat aja ya. Harus nambahkan package DB. Gitu ya, Elvira ya. Mungkin karena itu. Tapi kalau misalnya errornya yang lain bukan yang Illuminate, saya kurang tahu. Tapi biasanya kalau yang Illuminate, seringkali kita lupa nambahkan ini di seeder kita. Karena ini emang nggak ada kalau kita bikin. Oke? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Udah ya? Oke. Jadi di sini selanjutnya kan kita mau bikin tombol kayak gini, tombol nilai. Waktu diklik, nanti dia akan nampilkan hasil seperti ini. Oke, jadi ada namanya, ada NIM-nya, ada kelasnya, ada mata kuliah, dan lain-lain. Ini mungkin punya saya nggak mirip ya sama ini, nggak persis maksudnya, tapi seenggaknya yang ditampilkan kurang lebih sama. Jadi pertama, kalau kita mau bikin tombol, ya kita buka blade-nya dulu. Index.blade.php yang ada di sini, kita tambahkan tombol. Kita tambahkan tombol buat detail ya. Saya di sini namanya apa? Nilai ini ya. Nilai. Di mana ini nanti? Oke, karena ini kan sudah bukan lagi function bawaannya Laravel. Kalau bawaannya yang resource tadi kan cuma show satu data aja kan. Nah, karena ini kita mau nampilkan nilai itu butuh many to many tadi. Nah, jadi yang ada di sini, ini adalah root nanti, root-nya. Root-nya yang ada di sini kita harus bikin lagi. Jadi kita bikin root baru di sini untuk detail. Detail ini untuk menampilkan nilai ya. Jadi yang ada di sini harusnya sama dengan yang ada di tombol sini. Terus kalian lihat loh, Bu, kok beda? Kok di sini kok cuma ID aja? Kalau yang di sini kok seperti ini? Nah, ini sebenarnya ya ID juga, cuma ini kan buat ngambil dari form ya, apa? Ya, pokoknya ngambil dari data itu kan. Jadinya harusnya pakai seperti ini. Tapi ini sebenarnya intinya sama. Ini untuk mengambil ID. Jadi kalau di sini saya mendefinisikan students, ID detail, ini pasti nanti akan menjalankan root yang ini, students ID detail, di mana roots ini akan membuka student controller dan menjalankan function detail. Oke, karena kita belum punya function detail, jadi kita juga harus nambahkan di student controller. Oke, kita tambahkan di bawah detail. Jadi ini yang kita pakai untuk menampilkan yang kayak tadi nih, nilai yang ada di sini. Kok ini sih? Yang ini ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita ngeklik gitu. Kalau misalnya kalian ngeklik, pasti nanti akan keluar nama mahasiswanya, profil tentang mahasiswa, sama nilainya. Jadi kita ngambil dulu data mahasiswa, caranya tetap sama yang sebelumnya. Students, find ID. Oke. Kemudian kita akan mengambil nilai mahasiswa tadi, maksudnya data mahasiswa tadi, dan kita kirimkan ke view baru ya, view untuk menampilkan yang seperti ini.
Nah, di sini saya bikin namanya adalah detail. Jadi, kita bikin view baru yang namanya adalah detail. Oke, kalau kalian lihat di student controller-nya, Bu, tadi kan saya kan maunya ngambil mahasiswa sama sekalian nilai-nilainya. Padahal nilai itu kan ada di tabel pivot. Kenapa kok di sini yang dikirim cuma student saja? Nah, memang seperti itu ya. Jadi ini gampangnya Laravel. Walaupun kita nanti mau ngambilnya itu data hasilnya many to many, kita nggak usah ngambil tengah-tengahnya. Jadi kita cukup ngambil dari salah satu saja. Ya, dari salah satu aja. Ini kan kita maunya student yang punya nilai ya, berarti kita cukup ngambil nilai studentnya saja atau data student dulu. Baru nanti di bagian sini kita ambil berdasarkan nilainya. Nah, ini kan karena butuh kelas ya. Kelas kemarin kan one to many. Jadi ini kita ambil kelas, kemudian kelas name. Nah, untuk yang nilainya seperti apa? Jadi seperti ini caranya, pakai for each. Kayak gini, karena kenapa kok pakai for each? Karena kan nilainya satu anak ini kan bisa banyak berdasarkan course-nya, berdasarkan mata kuliahnya. Jadi kalau for each kan ngulang kan ya, ngambil dari yang pertama, ngambil data kedua, sampai habis. Nah, kenapa kita di sini juga pakai for each, yang pada bagian nilai. Kemudian ini cara many to many-nya itu gampang, cuma seperti ini saja. Student. Student tadi itu many to many-nya terhadap course. Kalian lihat di sini, nama functionnya di sini course. Oke. Jadi di sini kita tinggal nambahkan course. Nah, ini udah langsung bisa ngambil many to many-nya tadi. Student course. Ini kita tambahkan SSC. Kemudian dari SC ini kita bisa langsung ngambil data dari course, data semester, data SKS ya. Ini kan semua ini ada di tabel course. Bisa ambil. Nah, kemudian buat ngambil tengahnya atau pivotnya tadi bagaimana? Kita tadi sudah mendefinisikan pivot nilai. Di sini kita sudah mendefinisikan pivot nilai. Jadi ya gampang juga, kita tinggal ngambil seperti ini. Pivot nilai. Nah, ini sudah langsung bisa ngambil data dari data mahasiswa, bisa tahu course-nya yang mana, bisa tahu nilai-nilainya yang ada di tabel tengah yang berapa ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja. Kalau sudah, nanti coba kita jalankan ya. Sebentar, aduh macet. Oke, jadi nanti harusnya ada tombol baru di sini, tombol nilai. Ini yang saya isi baru yang atas aja ya, jadi kita lihat yang atas aja. Nilai, kita klik. Oh, ini tadi udah. Nah, jadi seperti ini. Langsung keluar seperti ini. Yang ini kita ambil dari student. Ya. Yang ini tadi ngambil dari kelas. Kemudian yang ini ngambil dari many to many antara course dan student. Seperti ini. Nilainya tadi pakai pivot. Oke, jadi seperti ini. Selesai. Ini selesai ya untuk yang many to many. Nanti kalian komit. Jadi caranya seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau bingung nanti bisa review recordnya lagi ya. Kalau saya terlalu cepat. Kurang lebih udah paham ya cara bikinnya ya. Oke? Ngerti? Gak ada yang jawab ini. Kalian Iya, masih di Bu. sini? Oke. Lumayan, Bu. Lumayan, oke ya. Kalau yang belum nanti mungkin bisa ngikut cara saya. Kalau yang sudah ya nggak apa-apa. Kalian pakai cara kalian sendiri juga nggak apa-apa. Karena kalau di Laravel itu untuk query saja itu kita bisa punya mungkin 3 atau 5 cara ya. Banyak banget caranya. Dan semua cara itu bisa jalan. Jadi kadang-kala kalau misalnya kalian search gitu buat create tabel, kok beda sama function yang dikasih sama Bu Hilda. Ya bisa jadi beda karena memang Laravel itu dia punya berbagai jenis function karena dia kan free ya, jadi orang-orang itu bebas ngembangin. Makanya itu kadang-kadang fungsinya beda-beda, tapi intinya tetap sama. Oke, kalau gitu saya lanjut ya untuk materi yang hari ini. Materi hari ini singkat. Jadi kalau kalian lihat di PDF-nya, di job sheet-nya itu cuma 7 halaman. Insya Allah cepet lah ini ngerjakan yang
minggu ini. Jadi minggu ini kita udah belajar yang baru lagi, yaitu mengenai file upload dan reporting. Oke, kalau kita bicara tentang file upload, pasti kita punya form untuk ngupload ya, isian untuk ngupload. Nah, jadi kita nanti juga akan membuat seperti itu. Oke, nah ini bla bla blanya mengunggah file adalah yang banyak dibutuhkan di banyak website. Misalnya untuk registrasi, kita butuh upload foto profile atau mungkin upload berkas bentuknya PDF atau Word. Nah, itu kita juga bisa membuat seperti itu menggunakan Laravel, menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Laravel. Sebenarnya ini nggak jauh beda sama kalau kalian pernah bikin form upload di PHP. Jadi kalau yang form upload di Laravel itu sangat mirip dengan yang ada di PHP. Nah, pertama kita pasti bikin formnya dulu. Kalau misalkan kita sudah punya yang create mahasiswa itu ya, nah itu berarti tinggal kalian edit aja sedikit biar dia bisa digunakan sebagai form upload. Nah, kalau pakai form upload biasanya formnya itu ditambahkan ini, ENG type multipart form data. Nah, ini untuk mengambil atau untuk mengunggah ya, mengunggah file yang kita upload seakan-akan dia itu bukan seakan-akan ya, dia nanti akan disimpan di servernya website tersebut. Jadi nanti kalau kita ngupload, ya pasti kan filenya kalau dulu kalian belajar PHP, file yang kalian upload kan pasti ke copy di folder, suatu folder. Nah, ini juga sama, nanti akan filenya itu akan kesimpan di suatu folder tertentu yang sudah disediakan oleh Laravel. Di sini kita juga bisa pakai validate ya, validasi. Cuma saya di contohnya nggak ngasih contoh yang validasi. Mungkin ini minggu-minggu depan aja kita akan belajar banyak validasi. Akan saya kasih materi tambahan. Jadi kita juga bisa validasi. Validasinya itu seperti apa? Misalkan harus ada isinya, berarti pakai required ya. Kemudian bentuknya dia itu harus image. Nah, kalau image ini berarti dia itu ngecek. Biasanya kalau image itu .jpg, .png, apalagi .bmp misalnya kayak gitu, .gif. Nah, kalau dia ternyata dotnya doc atau .pdf, nah itu pasti akan error, akan muncul pesan nggak kompatibel gitulah ya. Jadi validate itu seperti itu untuk ngecek yang kita upload. Nah, kita juga bisa ngecek maksimum file yang kita upload berapa. Ini kalau 5.000 ini berarti 5.000 itu sama dengan 5 MB. Kalau 1 MB ya berarti 1.000. Kalau 2 MB 2.000 ya. Kalau 2,5 MB 2.500 kan kayak itu. Jadi ini untuk validasi. Nah, tetapi ini ada tetapinya ya. Kalau di PHP SAM XAMPP itu dia itu punya default kalau maksimal yang diupload itu 2 MB. Jadi kalau misalnya kalian pingin banget file yang besar gitu, lebih dari 2 MB, kalian harus melakukan pengaturan di PHP ini. Jadi kayaknya kalau di XAMPP itu ada ya, PHP mana ya PHP. Nah, di sini biasanya ada file php.ini. Nah, ini kalian ubah ya, kalian ubah bagiannya di upload max file size. Kalau bawaannya dia 2M, kalau kalian mau 10M atau 5M ya tinggal ganti aja di situ. Jadi kadang-kadang banyak yang nggak tahu kenapa sih saya ngupload padahal di sini 5 MB gitu. Tapi kok error? Nah, itu karena bawaannya PHP itu cuma boleh 2 MB. Kalau misalnya lebih dari itu harus mengganti php.ini-nya. Oke, sampai sini mengerti? Masih jelas? Jelas, Bu. Berarti yang diganti itu di apa? Di file PHP-nya yang ada di XAMPP. Iya, Iya, di situ. Tapi ini saya contohnya nggak ngasih contoh yang pakai seperti ini ya. Jadi misalkan kalian bikin project gitu, ternyata waktu upload itu error, padahal kalian batasi di sini itu 5 MB. Berarti ya itu harus ngubah yang di bawaannya PHP-nya, di XAMPP PHP tadi. Gitu. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Kalau
kita pakai Laravel, itu kita nguploadnya itu pakai function store. Jadi nanti di sini belum kasih contoh ya. Jadi nanti kalau kayak kemarin gitu mau nyimpen data ke database kan fungsinya save. Kalau kalian lihat kayak ini ya. Kalau kita mau nyimpen data ke database kan selalu pakai save. Bisa pakai save. Nah, kalau mau ngupload itu kita bisa pakai store. Jadi store ini fungsi bawaan dari Laravel untuk upload data. Pakai store. Oke. Nah, tetapi bukan permasalahannya ya. Yang dilakukan Laravel ketika kita melakukan upload file menggunakan function store, itu dia disimpannya di folder storage. Jadi kalau kalian lihat di punya kalian sini ya, mana ya storage, bawah-bawah gitu ya, ini ada storage app. Nah, semua yang kita upload itu pasti simpennya langsung di storage. Kalau pakai function store. Jadi dia nggak minta kita bikin folder baru gitu kan. Nggak minta ditaruh di folder yang mana gitu. Nggak, dia langsung aja langsung ditaruh di storage. Jadi udah bawaannya dia. Kalau kita ngupload itu langsung disimpan di storage. Folder storage tadi. Nah, kemudian ini saya sudah bikin ya soalnya ya. Ini saya kasih contoh aja. Ketika kita upload, biasanya itu dia itu langsung file yang kita upload itu dikasih nama sembarang kayak gini. Kalau kalian lihat ya, nama filenya czcm panjang gitu kan. Gak jelas gitu kan dia kayak random banget gitulah pokoknya. Nah, itu juga fiturnya Laravel juga. Jadi ketika dia ngupload, otomatis diberi nama baru filenya. Kenapa sih kok dibuat seperti itu? Nah, ini menghindari kemungkinan file ditimpa. Seringkali ya kita punya gambar. Biasanya gambarnya namanya foto gitu, atau foto 1, foto 2, mirip-mirip gitu namanya. Atau punya file-file itu ya yang namanya sama persis, yang satunya .jpg, satunya .png misalkan. Nah, kalau kita pakai Laravel, nggak mungkin ada seperti itu. Namanya pasti dibuat nama baru, biar nggak ada kasus ditimpa. Kadang-kadang kan kalau Windows gitu kan, kalau filenya sama kan pasti ditimpa kan, file yang lama jadi hilang. Nah, makanya sama Laravel itu dikasih nama, biar nggak ada kemungkinan file ditimpa. Jadi semua file yang kesimpan melalui Laravel itu akan tersimpan dengan baik karena namanya bakalan beda-beda sesuai yang dia generate. Dan dia ya generate-nya pasti pinter ya, nggak mungkin generate nama yang sama. Jadi dia pasti ya mengenerate nama yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dia juga untuk menghindari error karena nama file mengandung spasi. Jadi pasti namanya nggak bakalan ada spasi-spasinya. Karena kadang-kadang kalau ada spasi, itu mau ngakses, mau ngubah, itu agak susah. Oke, jadi itu ya, store pakai function store, kemudian nama langsung disimpan di folder storage dan dikasih nama sendiri, nama Laravel. Jadi itu kalau kita melakukan upload file menggunakan Laravel. Nah, tapi di sini ada permasalahan. Apa masalahnya? Ketika kita mau mengakses suatu file, mau nampilkan, misalkan mau nampilkan di view. Kalau kita mau nampilkan di view, itu wajib harus mesti kita punya file itu di folder public. Loh, kan tadi saya disimpenin Laravel di storage. Sekarang Laravel mintanya saya harus ngakses dari public. Gimana sih ya Laravel ini? Nah, karena hal seperti itu, Laravel juga sudah menyediakan fitur namanya adalah symlink. Apa symlink? Jadi symlink ini kayak dia bikin mirroring. Kalau kalian di Windows mungkin semacam shortcut ya. Jadi bukan folder beneran, tapi dia itu cuma shortcut. Kalau saya ngeklik itu sebenarnya saya ngelihat di folder storage. Jadi nanti dia akan bikin mirror, bikin semacam shortcut di folder public yang isinya bakalan sama persis dengan yang ada di storage. Kenapa seperti itu ya? Biar kita bisa mengakses, bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan macam-macam yang ada di public.
Karena untuk menampilkan kita harus pakai public ya, nggak boleh pakai langsung di storage. Nah, ini jadi nanti seperti ini. Di public ada folder storage. Nah, folder storage ini isinya sama persis, sama yang ada di storage tadi. Makanya kalau kalian lihat di sini, nggak tahu saya kelihatan apa enggak ya, ada tanda panah seperti ini. Nah, ini dia itu bilang kalau ini adalah mirror sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di storage juga biasanya kalau kalian lihat dia otomatis ada git ignore. Apa sih git ignore? Jadi kalau git ignore itu untuk nandain di folder biar diabaikan sama git. Jadi misalkan kita punya gambar 100 gitu ya, sama git itu nggak bakalan diupload, nggak bakalan disimpan, di ignore, diabaikan sama git. Mungkin biar project kita nggak terlalu berat gitu kali ya. Jadi seperti itu. Selain bisa mirror, dia juga otomatis di-ignore. Oke, sampai sini bingung? Bingung nggak? Enggak ya? Kalau enggak, saya langsung kasih contohnya aja yang harus kalian kerjakan hari ini. Jadi, kita maunya itu bikin upload gambar ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalian yang kemarin kan kalau bikin data itu kan belum ada foto. Nah, ini sekarang kita bikin baru namanya profile foto. Tambahkan fotonya anak ini, ya student ini, biar ke-upload juga. Jadi seperti itu nanti yang harus kalian bikin. Nah, karena kita mau bikin foto yang sebelumnya itu nggak ada, maka kita harus bikin migration dulu. Jadi nambahkan kolom foto. Ya, ini nanti kalian ikutin saja seperti ini. Dia tetap string ya, karena yang disimpan itu bukan fotonya, tapi hanya URL atau link atau nama file. Nama file dari file foto itu. Saya kira semua udah ngerti loh ya. Karena kalau kita upload kan kita yang disimpan di database bukan filenya, tetapi hanya URL atau nama filenya. Jadi makanya di sini tetap string. Nah, ini ditaruh gini aja biar nggak di belakang dia ya. Dan nullable. Kenapa nullable? Karena awalnya dia kosong. Kan belum diisi. Jadi kalian bikin nullable aja. Biar yang memang belum ada isinya, itu isinya null. Biar nggak error. Oke, jadi nanti harusnya seperti ini. Setelah phone number akan ada kolom foto. Di mana kolom foto ini nyimpen URL. URL, oh ada di folder image, kemudian nama filenya itu ini. Kayak gitu ya. Oke, jadi ini kalian jalankan dulu migration-nya, pakai migrate seperti biasa. Kalau udah berhasil, harusnya kayak PHP MyAdmin saya tadi. Kemudian kita mau tambahkan form, ya, form untuk upload. Nah, ini sekarang kalian bikin di index. Oke, mana indeks saya? Apa saya kecepatan? Enggak. Enggak, Bu. Oke, jadi di sini kalian tambahkan, oh sorry, ini apa sih? Oh, bukan ya, untuk create ya. Berarti di bagian create ya. Untuk tambah data, berarti di create kalian tambahkan satu isian untuk ngupload foto. Nah, di sini foto gitu. Type-nya, jangan lupa type-nya adalah file. Jadi, walaupun dia yang disimpan itu URL-nya, namanya string, tapi type-nya di sini tetap file ya untuk HTML-nya. Kalau nggak file, nanti nggak bakalan keluar seperti ini. Choose file-nya akan keluar. Jadi, dia tipenya file yang di sini. Oke. Nah, ini yang sering sekali mahasiswa lupa. Harus nambahkan ini. ENC type multipart form data di form kalian. Kalau nggak ditambahkan gimana, Bu? Kalau nggak ditambahkan ya mungkin bisa jalan, tetapi nggak bisa ke-upload. Filenya nggak bisa keambil. Jadi ini pentingnya adalah agar file yang kalian upload itu bisa keambil, ke copy, filenya masuk ke folder project kita ya. Seakan-akan dia itu udah masuk ke server. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini jangan lupa ditambahkan di sini. Kayaknya juga udah saya tulis sih. Nah, ini jangan lupa.
Oke, kemudian kalau sudah kita bikin, kita ubah ya function store-nya. Yang awalnya store buat nyimpen, buat create data, nggak pakai foto. Nah, sekarang kita tambahkan untuk foto. Jadi seperti ini saja caranya, kalian tambahkan seperti ini. Request, file, kemudian ini nama input-nya tadi ya. Name-nya yang di sini. Oh, mana lagi? Nah ini. Name-nya adalah foto. Kalau kalian name-nya adalah image misalkan ya, berarti kalian sesuaikan saja. Ini name-nya foto, store. Nah, ini kita akan pakai store tadi ya untuk upload. Kemudian ini adalah image, adalah nama foldernya. Jadi kita bikinkan folder dulu namanya image dan public. Public itu maksudnya apa ya? Di sini kalau kalian lihat di storage itu dia itu ada folder-folder ya. Nah, foldernya itu maunya image itu ditaruh di dalam folder public. Tuh, jadi makanya tadi ada pub image dan public. Jadi nanti yang kita upload akan disimpan di storage app public. Di dalamnya public ada folder image. Oke, seperti itu. Nah, kemudian seperti ini kita ambil student fotonya nanti adalah image name berdasarkan yang di sini ya. Udah gini aja. Cuma nambahkan sedikit sekali. Oke, kalau sudah kita coba dulu ya. Kita coba untuk create data baru. Oke. Oh, saya salah. Misalkan seperti ini ya. Ini udah pernah ya. Nama saya aja lah. Misalkan seperti ini. Nah, kita pilih foto. Nah, di sini klik seperti ini kan, seperti biasa. Kemudian nanti kalian tinggal nyari fotonya, mau yang mana gitu kan. Oke ya. Nah, ini foto saya nih. Oke. Kalau sudah add data, nanti harusnya kesimpan. Oke, di sini ada baru ya. Mungkin kalau kalian mau lihat itu nanti kalian bisa ngasih di edit atau di show. Ini saya coba ya di show, ini sudah saya tambahkan. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk menampilkan gambarnya tadi. Caranya bagaimana, Bu? Ya gampang sekali caranya. Tinggal pakai apa? Kalau nampilkan gambar di HTML itu pakai apa biasanya? Tagnya. Ada yang masih ingat? Enggak ada. IMG SRC. Wah, betul. Ya, jadi tinggal nambahkan IMG SRC saja. Tadi di file show. Jadi di sini tinggal kalian ini pakai IMG. Nah, ini saya kasih width aja biar rapi, biar nggak kebesaran. SRC. Oke, nah SRC-nya ini apa? SRC-nya kan berarti kita harus ngambil link atau URL dari tempat kita menyimpan foto tadi ya. Oke, untuk ngambilnya caranya seperti ini, pakai aset. Aset itu apa? Aset itu menandakan bahwa dia sudah terletak di folder public. Jadi memang yang mau kita tampilkan itu biasanya harus ada di folder public ya, jadi pakai aset. Kemudian aset, di dalam aset itu ada folder apa sih? Nah ini, maksudnya di dalam folder public ya, aset ini public maksudnya. Ada storage, kemudian adalah nah, ini namanya, ini image. Karena di sini tadi itu nyimpennya sudah pakai image, makanya image-nya nggak usah ditulis lagi. Jadi habis storage, kemudian nanti langsung diambil seperti ini. Berarti nanti ini ngambil folder image dan nama filenya. Oke, gampang seperti ini. Nah, kemudian kita tadi udah bikin buat tambah data. Oh ya, ini yang belum ya. Jadi tadi itu harusnya kita menjalankan ini, PHP Artisan Storage Link. Jadi kalau misalnya kalian keluarkan dari sini ya, Artisan Serve-nya dimatikan, PHP Artisan Storage Link. Nah, itu nanti akan membuat ini, tanda ini. Kalau kalian belum jalankan itu, nggak akan ada tanda seperti itu. Tapi kita jalankannya cukup satu kali aja ya,
Nggak seperti kalian habis nambah data, jalankan lagi, nggak. Jadi cukup 1 kali aja jalankannya. Pasti yang ada di sini sama persis sama yang ada di public storage image, sama persis. Karena dia adalah mirror, symlink. Mencerminkan yang ada di storage. Oke, kemudian nanti ini silahkan kalian coba untuk ubah data. Ubah data caranya sama persis dengan create data, cuma ya ini ada tambahan sedikit seperti ini. Nah, ini apa sih maksudnya? Jadi kalau di function, kalau kita create data ya, gambarnya kan pasti gambar baru ya, gambar fresh ya. Udah kita langsung simpen. Nah, kalau update ini ada salah satu cara. Jadi waktu kita update data itu gambarnya yang lama kita hapus aja. Maksudnya biar nggak menu-menuin penyimpanan. Jadi misalkan saya ini tadi, oh saya mau ganti fotonya. Mana tadi punya saya ya. Saya nggak suka foto saya yang ini nggak kelihatan mukanya gitu kan. Oh saya edit aja. Nah ini ada di sini edit. Oh ini foto yang lama. Nanti kalian bikin seperti ini ya. Kemudian oh saya maunya edit pakai foto yang lain. Kan ini. Nah kalau kita mengupload data seperti ini, mengupload gambar baru, maka nanti gambar yang lama ini ya, gambar yang tampil di sini akan dihapus dan digantikan gambar yang baru biar lebih ringan, biar penyimpanannya nggak full. Nah, itu caranya seperti ini. Storage, delete, public student photo. Jadi kita delete dulu, baru kita beri dengan foto yang baru. Itu bedanya. Kalau create kita langsung simpan, kalau edit foto lama dihapus, kita beri foto yang baru. Jadi bedanya seperti itu. Oke. Nah, ini silakan dijalankan saja. Jadi semua caranya sama dengan yang create ya. Ini kalau misalnya saya lihat di sini, nah harusnya sudah ganti dengan foto yang baru. Dan di data di sini juga, tadi kan punya 3 gambar ya. Di sini juga tetap 3, karena gambar yang lama juga sudah dihapus. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mengenai upload jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau udah jelas saya jelaskan lagi sedikit ya. Ini sebenarnya materinya nggak banyak, cuma tadi kan jelaskan minggu lalu juga kan, jadinya agak panjang. Nah, ini yang terakhir, ini cukup gampang. Ini sama kayak waktu kalian dulu di PHP bikin PDF. Nah, ini juga sama. Kita mau bikin reporting, bentuknya PDF, pakai Laravel. Sama yang kayak dulu kalian pernah bikin pakai DOM PDF ya, pakai library yang sudah disediakan oleh PHP. Jadi DOM PDF ini library PHP yang bisa digunakan untuk membuat file PDF. Kita juga nggak usah susah-susah bikin library baru ya, kita juga pakai DOM PDF aja. Jadi DOM PDF ini juga bisa dipakai di Laravel. Caranya cukup simple. Oke, kalau Laravel biasanya kalau kita mau menambahkan sesuatu kan kita harus install dulu ya. Jadi ini juga sama, kita nginstal dulu. Sekalian jalankan composer, require, dan lain-lain ini. Nah, jadi nanti prosesnya memang agak lama karena dia harus install package dulu untuk dipakai di project-nya. Jadi kalau kalian menjalankan ini, pastikan internetnya nyala ya. Kalau kalian internetnya mati ya pasti nggak bisa download. Jadi harus nyala dulu internetnya baru jalankan ini. Kalau sudah ini tuh namanya kita punya vendor. Jadi kalau di Laravel itu bilangnya ketika kita menggunakan sesuatu yang bukan milik Laravel sendiri itu namanya vendor. Makanya kalau kalian buka di sini ada folder yang namanya vendor. Nah ini tuh isinya macam-macam sekali. Tuh seperti ini banyak banget. Bahkan Composer itu termasuk vendor juga ya di sini. Oke, jadi dia adalah vendor. Apa ini tadi PDF ya, karena dia bukan bawaan dari Laravel. Oleh karena itu, kita juga butuh menginisialisasi untuk memberitahu project ini saya punya
vendor baru nih yang untuk bikin PDF. Nah, jadi kalian buka config app. Nih, config, folder config ini ya. Di sini ada app PHP. Nah, ini kalian tambahkan. Kalian cari Ctrl F ya. Ctrl F provider. Cari provider. Oh, bukan ya, bukan ini ya. Next. Banyak banget provider. Nah, ini. Yang bagian dalam sini kalian tambahkan. Bagian paling bawah aja. Kalian tambahkan dari vdh.pdf service provider. Sesuai yang di sini. Kemudian di aliasnya juga kalian tambahkan. Jadi alias ini kayak menyingkat gitu ya. Menyingkat dari vdh.pdf ini biar nanti dipakainya lebih gampang. Jadi gini, PDF itu seperti ini. Oke, ini kalian save ya, jangan lupa di save dulu di config app. Oke, kalau sudah, baru kita akan menggunakan PDF-nya. Nah, ini saya untuk PDF ini saya letakkan di sini. Jadi dinilai, kalau kalian klik nilai, oke, di sini ada tombol print PDF. Jadi print PDF ini untuk ngeprint nilainya ini ya, nilai mahasiswanya ini. Yang pasti ya kalian bikin dulu tombolnya ya. Tombolnya untuk print PDF. Nah, ini udah ada contohnya, tinggal pakai aja. Kemudian karena ini bukan bawaan dari resource juga ya kan. Resource kan cuma create, update, delete, show. Nah, ini ada cetak PDF, bukan bawaan. Ya berarti kalian harus mendefinisikan lagi di roots. Roots-nya seperti ini kalian bikin biar ketika tombol ini diklik, dia akan menjalankan roots yang menjalankan function yang ada di controller. Oke, jadi ini roots-nya. Kemudian kalian bikin function baru juga di student controller seperti ini. Nah, di sini oke, saya liatin di sini aja ya. Student controller. Oke, jadi di sini kalian tambahkan function baru. Kalau di sini saya namakan report, ya terserah kalau kalian mau pakai nama yang lain. Report ini sebenarnya sama persis, sama untuk menampilkan ini ya, cuma bedanya ya nanti nggak pakai halaman yang seperti ini. Saya bikinnya halaman lebih sederhana. Kalau kalian mau memperbagus lagi nggak apa-apa. Jadi nanti di sini akan menjalankan function PDF load view. Jadi kalau load view ini sebenarnya mirip dengan kita membuka halaman baru, blade baru, cuma bedanya dibentuk sebagai PDF. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini halamannya juga ada student reports. Jadi kalau pakai PDF itu kita harus bikin halaman dulu ya, view-nya dulu. Sama kayak kalau kalian dulu masih belajar di PHP ya harus bikin halamannya dulu. Jadi di sini adalah halaman yang akan nanti ditampilkan di PDF-nya. Ini saya bikin sederhana saja, seperti ini. Oke, jadi nanti halaman inilah yang akan diekspor atau yang akan diubah bentuknya dari halaman HTML atau halaman PHP biasa ya menjadi bentuk PDF. Oke, jadi itu. Di sini load view ini sama aja, ini juga sama ya, pakai student. Kemudian return-nya adalah PDF stream. Jangan lupa kalau kita pakai PDF, di sini kita pakai use PDF. Kalau nggak pakai ini ya nggak bakalan jalan. Oke, jadi seperti itu saja. Nanti tinggal kalian bikin halamannya. Kalau sudah, ya sudah bisa kita jalankan. Print, gini, biasanya dia buka baru sih. Buka tab baru seperti ini. Nah, ini udah bentuknya adalah bentuk PDF. Kok nggak buka? Oke, masih agak lambat ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi isinya ya sama HTML tadi, cuma HTML-nya dibentuk sebagai PDF. Oke, jadi seperti itu saja untuk hari ini. Oke, ada pertanyaan?